Akhir-akhir ini, isu masalah kesehatan mental sedang hangat diperbincangkan. Terlihat meningkatnya kasus bunuh diri, terutama pada kalangan mahasiswa yang sebagian besar diakibatkan oleh kesehatan mental. Indonesia National Adolescent Mental Health survei menyebut pada akhir 2022, 15,5 juta remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Sayangnya, hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental menggunakan fasilitas konseling. Kami melakukan wawancara kepada narasumber terkait masalah ini. Oke, mungkin aku langsung tanya aja ya Kak. Kalau dari Kakak sendiri pernah nggak kayak ngerasa ada gejala mental yang pernah dialami sama Kakak? Kalau gejala mental sih lebih paling stres kayak gitu ya, stres aja sih. Oh gitu. Kalau itu kayak gimana cara Kakak menangani stres? Kalau caraku menangani stres itu pastinya ya curhat ke orang-orang terdekat. Terus habis itu ya melakukan aktivitas yang menurutku bisa memulihkan moodku lagi, biar nggak stres lagi. Gimana Kakak caranya menangani stres itu tadi? Mungkin kayak take rest, terus kayak kalau capek keluar sama teman-teman gitu sih. Kayak refreshing gitu ya? Iya. Oke. Kakak kan waktu maba jelas pernah kayak ngerasa homesick gitu kan Kak, atau mungkin kayak kesepian. Nah itu Kakak gimana sih cara kayak solusinya gitu nanggepinnya gitu? Oke, aku ngatasinnya tuh biasanya kayak dengerin musik gitu, terus kadang kayak keluar sendiri ke mall gitu, biasanya kayak belanja gitu, kayak jalan-jalan sendiri gitu, jadi mungkin bisa ngilangin rasa homesick gitu. Kalau aku juga kurang lebih hampir sama ya kayak Ferry, pasti cara ngatasin perasaan kesepian ataupun homesick itu tadi dengan cara kayak ngalihin gitu loh, dengan ngelakuin hal-hal yang aku sukain, yang aku pengen lakuin. Mungkin kalau di Surabaya aku biasanya seringnya kayak naik ride, tahu naik ride? Oh, iya. Ya gitu, jalan-jalan malam keliling kota Surabaya, itu menurutku bikin feel better aja sih. Jadi kayak cari kesibukan gitu ya Kak? Iya, gitu betul. Ya? Setelah melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa dengan pengambilan sampel secara simple random sampling terkait permasalahan kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa. Center ini sebetulnya tidak hanya untuk mahasiswa, lebih ini lagi sebenarnya untuk sivitas akademika semuanya, baik dosen, tendik, mahasiswa juga pastinya. Tetapi memang karena kita ini di bawahnya Direktorat Kemahasiswaan dan sepertinya yang kebanyakan masalah itu adalah mahasiswa kan gitu ya, sehingga ya memang pada akhirnya kita lebih banyak menangani mahasiswa. Seperti itu contohnya. Nah, tapi terkait dengan permasalahan mental apa saja, macam-macam. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Mobil kami misalnya ada yang merasa kesulitan untuk melakukan adjustment terhadap lingkungan baru kan gitu ya, dan orang tersebut sampai kepada permasalahan berat. Misalnya terkait dengan permasalahan keluarga, kekerasan seksual, maupun juga sampai kepada depresi akut. Tetapi yang jelas adalah begini, ketika kita mengetahui bahwa ada mahasiswa yang memiliki permasalahan yang sangat berat, dan itu di luar wewenang dan juga kemampuan help center dalam memberikan bantuan. Karena kan tadi help center ini kan fokusnya kan adalah mendampingi saja kan gitu ya. Tapi untuk mengobati itu kan kita bukan wewenang kita juga tidak mampu untuk itu. Maka kita akan merekomendasikan yang bersangkutan untuk kemudian dirawat oleh misalnya lembaga atau mungkin pihak-pihak yang jauh lebih berwenang dan juga lebih berkompeten. Melihat dari perspektif cakrawala yang jauh lebih luas, bahwa Anda berada di dunia yang baru mungkin, nah ini harus bisa dimanfaatkan, harus bisa dijadikan sebagai kesempatan bagi kalian untuk melakukan hal-hal yang baru yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya. Yang perlu terima dulu kondisi itu. Jika memang tidak ada pilihan untuk pergi ya, kan gitu ya. Sekali lagi itu adalah hak kalian untuk melakukan seperti itu. Nah, setelah kemudian bisa menerima, apa yang kemudian dilakukan? Cobalah untuk kemudian mencari titik-titik atau
apa ya istilahnya, sisi-sisi yang nyaman yang mungkin bisa kalian gunakan atau bisa kalian fokuskan, mampu untuk menerima segala hal yang terjadi. Itu adalah kunci bagi kesehatan mental kita. Circle pertemanan itu sebetulnya memang akan sangat menentukan, sehingga perlu adanya sebuah usaha untuk membangun support system yang berasal dari pertemanan baik. Maka ya jadilah orang yang berempati. Mereka-mereka yang memiliki permasalahan seperti ini adalah orang-orang yang sebetulnya membutuhkan pertolongan. Mungkin itu aja ya, kayak pertanyaan dari kami. Kegiatan ini merupakan hal yang bermanfaat bagi kami. Kami mendapatkan ilmu baru seputar kesehatan mental mahasiswa dari Bapak Pujo Sakti Nur Cahyo. Selain itu, kami pun mengetahui beberapa permasalahan kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa. Tentunya permasalahan ini bukanlah permasalahan yang menyalahi aturan. Setiap orang dapat terkena permasalahan kesehatan mental. Namun, setiap orang harus bisa menangani hal tersebut dengan benar. Banyak layanan kesehatan mental yang ada di sekitar kita, salah satunya seperti Health Center Unai. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan tepat, kemungkinan terjadinya permasalahan baru akan terjadi. Karena individu cenderung akan melakukan hal-hal yang buruk yang bisa menurunkan moralitas dirinya. Sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia, sebaiknya kita meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Apabila ada teman kita yang sedang bermasalah, kita sebaiknya membantu. Apabila ada teman kita yang sedang keterpurukan, kita sebaiknya mendampinginya. Dan jangan lupa, kita mengingat bahwa Allah SWT selalu mendampingi kita. Walaupun diberi ujian, kita tetap berusaha dan tetap berdoa kepada Allah SWT agar dilancarkan urusannya dan dipermudah urusannya. Terima kasih.